Halo Sobat Speed semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bang Speed. Untuk video saya kali ini, saya akan membahas sedikit tentang eh, multimeter ya, digital. Nah ini untuk keperluan servis maupun keperluan untuk mengecek bagian kelistrikan motor ataupun elektronik lainnya ya. Jadi di sini saya akan sedikit review. Ini barangnya saya beli di toko online. Jadi untuk kelengkapan barangnya kita buka aja langsung ya. Jadi untuk tampilan dusnya seperti ini ya. Di sini harusnya ada mereknya ya, Zoe ya. Cuman entah kenapa dus yang didapatkan sekarang tidak ada. Sebelumnya saya juga udah pernah beli, tapi dusnya udah hilang, entah kemana ya. Cuman ini ada permintaan dari teman saya untuk dibelikan juga, dan pengen juga dimodif sedikit ya, agar nanti bisa dicas tanpa mengganti baterai ya. Nah jadi kelengkapannya ini kita dikasih dua baterai. Ini baterai yang biasa ya, seperti ini. Bukan baterai yang merek bagus ya, tapi nanti ini tidak kita gunakan ya, karena nanti akan ada sedikit modif. Kita akan menggunakan baterai dari HP jadul agar nanti bisa dicas ya, dicas ulang saat baterai habis. Jadi kita tidak perlu lagi membeli baterai seperti ini untuk diganti ya. Oke, jadi kelengkapan yang pertama kita dapat ini baterai. Kemudian di sini ada probe-nya ya, probe hitam dan probe merah. Kemudian di sini, nah ini adalah untuk pengukur temperatur ya. Nah seperti ini. Dan lanjut lagi, nah ini ada di dalam bungkus ini kita dapatkan unitnya dari multimeter itu sendiri. Nah ini multimeternya, mereknya, bahannya sangat kuat, bagus ya. Ini belum bisa dinyalakan ya, nih kita putar karena baterainya belum terpasang. Dan ini bungkusnya juga lumayan ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah di sini kosong ya. Sini ada satu lagi. Ini adalah buku manualnya. Nah ini bisa kalian baca nantinya. Ya di sini bahasa Inggris ya. Jadi kalian nanti bisa baca. Fungsi-fungsinya di sini sudah lengkap ya, tapi nanti akan saya jelaskan apa aja fitur-fiturnya. Ini saya singkirkan dulu ya untuk bagian sarungnya, dan pengetes suhunya saya singkirkan dulu. Kita pakai yang tiga ini dulu ya untuk tes fungsinya. Oke, sebelum ini saya rubah menggunakan baterai ya dari HP jadul. Saya akan tes dulu menggunakan baterai ini ya, karena barang ini baru juga sampai, jadi kita belum tahu ini berfungsi atau tidak. Untuk cara pemasang baterainya di sini kita buka ya. Nah ini ada baut satu. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian kita pasangkan baterainya. Ini tidak saya tutup dulu ya, saya biarkan aja dulu. Sekarang kita putar selektornya ke mode auto. Ini menyala ya. Jadi saya sedikit terangkan ya untuk fiturnya. Ini kalau di mode auto ya, untuk bagi teman-teman yang masih baru belajar, kemungkinan tidak tahu ya, untuk yang
kita cek itu adalah berupa arus AC ataupun DC, jadi kalian bisa posisikan di model auto ini ya. Atau yang kita ukur itu adalah dioda atau sejenisnya, tapi kalau bagi teman-teman yang sudah paham ya, bisa diatur sesuai yang di atas ya. Yang di sini adalah untuk volt pengecekan AC, DC ya maksudnya. Kalau kita tekan yang kuningnya, maka dia akan berubah ke AC. Kita tekan sekali lagi, maka di sini adalah satuan hertz ya, gelombang ya. Nah ini kemudian satu lagi, ini adalah persen ya. Kemudian untuk sektor berikutnya, ini kita bisa mengukur suhu. Auto AC ini di sini juga ada suhu ya. Kalau suhu untuk ke bagian Celcius ya. Nah ini untuk mengukur faradnya. Kita lanjut lagi ke atas. Di sini ada pengukuran resistor. Kemudian ditekan sekali lagi ada pengukuran dioda. Kemudian ini untuk mengukur elko. Ada lambang nanofaradnya. Kemudian ini balik lagi ya, cuma 3 ya. Oke. Jadi untuk bagian fitur-fitur ini tidak mungkin saya terangkan banyak di sini. Di sini saya cuma akan merakit multimeter ini agar bisa dicas ya. Saya ambilkan contoh yang sudah pernah saya rakit. Nah ini ya multimeter saya yang sering saya pakai. Kebetulan yang ini yang baru ini adalah pesanan dari teman. Ya dia punya bengkel juga. Jadi dia pengen dibuatkan juga multimeternya sama seperti saya yang bisa dicas ya. Nah ini yang sudah kita modif sebelumnya. Ini sudah ada port USB-nya untuk pengecasan. Kemudian ini lampu indikator untuk menentukan saat pengecas itu sudah penuh atau belum ya. Ini saya akan ambil dulu untuk colokannya. Oke, nah ini sambungan colokannya. Jadi kalian bisa sambungkan ke colokan HP seperti ini. Dan untuk port USB-nya yang seperti ini ya. Yang model yang port USB yang lama ya, bukan yang Type C ya. Jadi kalau kita mau ngecas itu tinggal kita colokkan seperti ini. Nah ini setelah saya colokkan ya, indikator menyala. Nanti ketika penuh maka indikator merah ini akan berubah jadi hijau ya. Oke, nah ini sambil kita tunggu penuh, saya akan bongkar ini dulu ya. Ini kita lepas dulu. Untuk melepas bagian ini cukup kita melepas 4 buah baut di sini ya. Nah, kemudian ini bisa kita dorong seperti ini. Nah, untuk penampakannya di dalamnya seperti ini ya. Ini ada 2 buah spring. Kemudian ini adalah buzzernya. Nah, nanti kita akan pasangkan baterai. Saya ambil dulu baterainya. Nah, baik, solder ini sudah saya panaskan. Sekarang kita tinggal melepas bagian sini ya. Oke, untuk remnya sudah kita lepas ya. Jadi yang ini tidak kita pakai. Nantinya baterai ini akan kita simpan di sini ya, di bagian sini. Dan untuk positif dan negatifnya di bagian baterai ini ada tertulis plus dan min, berarti plusnya di bagian ujung, min bagian ujung sini ya. Yang di tengah tidak kita pakai, nanti tinggal kita tambahkan kabel. Nah kemudian untuk port USB-nya, nah ini alatnya seperti ini. Kalian nanti mau pesan bisa ya, nanti saya sertakan linknya ya di deskripsi.
untuk pembelian barangnya ini. Kalau untuk baterai kalian bisa cari di konter-konter ya, bisa pakai baterai bekas ataupun ketika mau beli baru, jika masih ada yang jual silahkan cari ya untuk baterai jenis HP jadul ini ya. Nah, jadi saya akan rakit ini nanti. Kemudian untuk posisi peletakannya, jadi ini kan posisinya seperti ini ya. Jadi yang tempat paling longgar itu di bagian sini, di bagian atas ini. Nanti bisa kita bolongkan menggunakan bor mini sini. Nah, seperti dengan yang punya saya yang ini ya. Saya pasang di bagian atas. Nanti LED-nya juga kita tambah, kita ganti. Kalau yang di sini LED-nya kan kecil nih. Nah, ini LED-nya kecil, 2. Nanti kita ganti nih dengan LED yang 3 kaki ya, yang 2 warna 3 kaki. Oke, saya akan lubangi dulu ini. Nanti kita lanjut lagi. Ini sudah saya lubangi. Ini untuk modulnya, nanti untuk keluaran dari casnya, dan bagian sini adalah untuk bagian LED indikatornya. Jadi nanti dipasangnya seperti ini ya di dalam ya. Nah, ini. Oke, saya pasang dulu. Double tip fungsinya supaya ini sama rata ya. Nah, jadi seperti ini fungsi dari double tip tadi. Nanti akan kita tambah juga dengan lem lagi agar kuat. Kemudian LED indikatornya juga kita pasangkan. Oh ya, sebelumnya LED yang bagian sini kita lepas juga ya, karena ini tidak kita pakai lagi. Nah, ini sudah saya lepaskan ya untuk bagian LED di sini. Nah, untuk bagian plusnya itu ada di tengah ya. Yang pinggir ini, 2 ini adalah negatifnya. Jadi nanti kita pasangkan LED ini dan kaki plusnya ada di tengah ya. Nah, LED ini plusnya di tengah, min. Ini min untuk merah, dan ini minnya untuk yang warna hijau ya, yang di atas. Ini plusnya. Jadi ini saya kasih selongso agar tidak bersentuhan. Kemudian kita masukkan ke lubang. Nah, itu untuk kaki LED sudah kita sambungkan. Sekarang kita akan sambungkan bagian baterainya. Oke ya, untuk plus minnya jangan sampai kebalik. Kita kasih di B plus untuk positif dan B min untuk negatif. Kemudian untuk di baterai sini juga untuk bagian negatifnya di sini ada tulisan min ya, dan di sini plus ya, karena ini kena solder tadi hilang plusnya ya. Jadi sebelum kita pasang di sini, saya akan apa dulu ya,
akan coba cas dulu ya. Nah, ini sudah penuh ya, indikatornya hijau seperti ini kalau sudah penuh. Sekarang kita cas yang ini. Nah, seperti ini ya. Ini lagi proses pengecasan. Saya akan tunggu dulu penuh. Nanti videonya kita lanjut lagi. Nah, sambil kita nunggu penuh, kita cek dulu ya arus yang masuk di bagian sini ya. Nah, bagian pinggirnya ini yang plus dan min. Nanti yang plus min ini kita sambung kabel, kita masukkan juga ke bagian sini ya, plus dan minnya ya. Sini ada plus baterai. Nah, ini tulisan plus berarti bagian sebelah sini dan minnya sebelah sini ya. Ini juga jangan sampai kebalik ya, karena di sini sudah ada petunjuknya ya. Plus sini, min sini. Kalau kita pasang lagi ini kan seperti ini ya. Nah, ini adalah plusnya ya. Ini bagian min. Nanti sambungnya dengan yang bagian sini. Plus ini. Kalau yang B plus sama B min ini ke baterai ya. Kita tes dulu untuk voltnya, pengisiannya di berapa. Ini kalian lihat di voltmeter aja ya. Bagian voltmeter. Nah, ini 3,9 volt ya untuk pengisiannya. Ini karena baterainya dalam keadaan kosong ya. Jadi akan saya cas dulu selama 1 jam. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya cas kurang lebih 20 menit ya. Kita tes dulu udah terisi berapa volt. Nanti kelanjutannya setelah kita rangkai semua baru kita cas sampai penuh ya. Sekarang kita cek aja arusnya dulu. Nah, ini sudah terisi 3,8 volt ya. Kemudian sebelum saya rangkai ke sini, ini akan saya lindungi dulu ya dengan sealant, lem sealant. Nah, ini lemnya, lem PCB ya. Kodenya 704 agar nanti tidak ada komponen dari sini yang bersentuhan dengan bagian sini ya. Tinggal kita tunggu kering, baru nanti kita proses selanjutnya ya. Nah, jadi ini sudah saya tunggu lemnya kering semalaman ya, karena sudah kering. Kemudian nanti kita tambahkan lagi dengan lem bakar untuk di bagian sini agar lebih kuat saat nanti kita mencolokkan cas, jadi dia tidak kedorong ke dalam ya. Jadi kita tambahkan di sekelilingnya. Nah, selanjutnya tinggal ini kabel yang di jumper tadi di 2 ya, yang di bagian luarnya. Kabel ini nanti kita sambungkan di bagian sini. Nah, di sini ada plus bat yang bagian plus sebelah sini, yang bagian minnya sebelah sini. Nanti kita sambungkan positif sini, negatif sini. Oke, kita kasih ini ya pelindung untuk baterainya. Nah, kemudian ini kita tambahkan lem.
coba kita paskan dulu ya. Oke, bisa masuk ya. Jadi seperti ini. Nah, kembali rapat, kemudian tinggal kita pasang lagi untuk bagian baut-bautnya. Pasangkan lagi untuk cover belakang. Oke, nah ini jadinya seperti ini. Ini tuh lubang casnya ya. Sekarang kita tes buat cas. Nah, saat proses pengecasan nanti indikator akan warna merah. Kemudian saat baterai sudah penuh maka indikator akan berubah jadi hijau ya. Kita cas dulu. Nah, seperti ini. Kita tunggu ini sampai penuh nanti ya. Saat proses pengecasan, seandainya kita lagi memang butuh pekerjaan, ini bisa juga dinyalakan ya. Jadi jangan takut. Ini sama seperti handphone pada umumnya ya. Karena ini casnya seperti cas handphone juga, yang bagian di dalamnya ini modul casnya itu bisa kita pakai juga ya. Oke, jadi kita tunggu cas sampai penuh ya. Nah, ini sudah selesai dicas ya. Jika sudah penuh maka indikator akan berubah menjadi hijau seperti ini. Ini kurang lebihnya total casnya dengan yang kemarin semalam ada sekitar 1 jam atau 1,5 jam ya. Kondisi penuh dari nol ya. Kemarin memang baterainya kita dapatkan itu udah habis. Jadi kurang lebihnya ini ada 1 jam, 1,5 jam lah ya dari nolnya. Sekarang ini kita lepas. Nah, untuk review tentang multitester ini nanti akan saya buatkan videonya di lain waktu ya. Jadi di sini saya hanya fokus untuk merubah dari multimeter ini agar bisa kita isi ulang terus ya, menggunakan cas HP. Jadi menggunakan USB kita bisa untuk mengecasnya kembali. Jadi tidak perlu kita beli baterai baru atau ganti-ganti baterai. Jadi mungkin sekian dulu proses untuk pembuatan multimeter ini. Jika teman-teman yang minat ya, yang mau dibuatkan juga boleh, silakan, bebas ya, mau pakai multimeter merek apapun juga bisa ya kita buatkan. Nanti boleh teman-teman mungkin mau pesan barangnya sendiri terus dikirim ke sini juga boleh, atau mengikuti dari video saya ini juga boleh. Nanti jika ada yang ragu boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta